Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadinil qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah wal qaili aidan al-Qur'anu ma'lumatullah wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurulillah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita melanjutkan pengajian kita. Insyaallah materi atau tema yang kita akan bahas pada kesempatan ini itu masih lanjutan daripada surah Az-Zalzalah. Pada pengajian kita yang lalu kita sudah jelaskan 5 ayat dan insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat ke-6 sampai terakhir. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa surah Az-Zalzalah ini adalah surah yang diturunkan di Mekkah. Sebahagian ulama mengatakan bahwa surah Az-Zalzalah ini terdiri dari 8 ayat. Ada juga ulama yang mengatakan 9 ayat, seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau kita lihat di dalam mushaf tertulis 8 ayat. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ya. Jadi kalau ayat-ayat sebelumnya itu bicara tentang goncangan. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika bumi ini digoncang oleh Allah? Ya. Di antara yang terjadi itu adalah manusia akan bertanya, kenapa demikian? Ya. Malaha, kenapa bisa begitu? Ya. Dijawab, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi yang menjawab itu adalah bumi sendiri, tentu dengan perintah Allah, bi anna rabbaka auhalaha. Karena Tuhanmu wahai Muhammad telah mewahyukan kepada bumi atau memerintahkan kepada bumi untuk menjelaskan kepada mereka yang bertanya kenapa dia diguncang. Ya, tuhadditsu akhbaraha, bumi akan menjelaskan ya berita-beritanya. Ada yang menafsirkan berita-beritanya adalah kalau sebahagian manusia
dalam hidupnya di atas bumi ini ada yang berbuat baik dan ada yang berbuat buruk. Ya, itu penafsirannya semuanya sudah kita jelaskan. Nah, sekarang yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ya. Jadi pada hari itu yasdurun nasu ashtata. Maksudnya adalah manusia itu akan dibangkitkan. Ya. Dibangkitkan dari mana? Ya, tentu dibangkitkan dari kuburnya. Ya, di padang mahsyar, ya, di alamul kubur. Ya. Untuk apa? Ya. Untuk proses selanjutnya. Ya. Dibangkitkan, kata Allah di sini, ashtata ay firaqa. Jadi manusia oleh Allah nanti akan dibangkitkan dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ya. Jadi banyak penafsiran tentang makna ashtata. Di antara makna ashtata di situ adalah berkelompok-kelompok. Jadi manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya dalam keadaan firaqa, berkelompok-kelompok. Ya. Kata guru kita di sini, karena dia dibangkitkan dalam keadaan berkelompok-kelompok, fariqun ya'khudhu jihatal yamini ilal jannah. Jadi sebagian kelompok itu mengambil arah kanan menuju surga. Jadi ternyata kelompok-kelompok itu nanti ada rutenya khusus, ada jalannya khusus yang dilalui. Ya, kalau dia melalui jalan arah kanan berarti itu menuju surga. Ya, gitu. Wa fariqun akhar ya'khudhu jihad asy-shimali ila an-nari. Sementara kelompok yang lain akan melalui jalan arah kiri, dan arah kiri itu adalah arah menuju neraka. Wal iyadzu billah. Ya. Allahumma ja'alna min ashabil yamin. Semoga kita ini semua dijadikan oleh Allah dari kelompok kanan. Jadi itu kata guru kita, yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Jadi nanti setelah dunia ini digoncang, ya, maksudnya ini kan dunia berakhir, ya, maka kemudian pada saat itu manusia akan dibangkitkan dari kuburnya oleh Allah. Ya, nanti dibangkitkan dalam keadaan ashtata ay firaqa, dia berkelompok-kelompok. Nanti kelompok yang satu nanti jalannya kemana, kelompok yang satu jalannya kemana. Nah, ternyata kalau penafsiran di sini disebutkan ada nanti kelompok mengambil arah sebelah kanan, itu jalan menuju surga. Ada kelompok yang mengambil arah sebelah kiri, itu menuju neraka. Ya. Itu seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang lain, yauma idzin, ya, yauma idzi yatafarraqun. Ya, di mana pada hari itu manusia itu berpisah satu sama lain. Ya. Ya. Artinya dia berkelompok-kelompok, berpisah-pisah antara satu dengan yang lain. Ya, mungkin saja nanti mungkin ada orang
sangat bersahabat di dunia, tetapi ketika nanti di sana dia tidak sekelompok lagi. Karena di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa ternyata katanya kalau manusia itu mati, ya, ada orang baru mati, itu nanti ketemu dengan orang yang sudah lama mati. Dan orang yang sudah lama mati itu bertanya, bagaimana kabarnya sahabat kita? Maksudnya dia menanyakan tentang kabar sahabatnya yang masih hidup di dunia. Apa sih disampaikan? Kabarnya begini, 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 begini. Ya, dia bilang jawabannya seperti itu. Nah, nanti juga ada jawaban yang mengatakan, bagaimana kabarnya teman kita yang ada di dunia? Nah, nanti yang baru mati ini mengatakan, lah, dia itu sudah lama mati, gitu. Nah, akhirnya dia mengatakan, dia lama mati tapi tidak bergabung dengan kita, berarti dia nanti kelompoknya lain, itu berarti itu. Dia jalurnya lain. Nah, sebab kalau dia sudah lama mati, pasti dia bergabung dengan kita. Tapi dia tidak ada di sini, berarti dia punya grup lain, gitu. Ya. Itu ada kisah seperti itu. Jadi ada ashabul yamin, ada ashabu asyimal, ada yang diberi rahmat masuk surga, ada yang tidak. Jadi berkelompok-kelompok. Ya. Ashtata, yakni firakan, ya, kelompok, berkelompok-kelompok, ya. Tujuannya adalah apa? Sehingga Allah itu membangkitkan manusia dalam keadaan berkelompok-kelompok nanti dari kuburannya, liyurau a'malahum, ya, agar tujuannya adalah untuk diperlihatkan amal-amal mereka itu. Jadi setiap orang akan diperlihatkan hasil investasinya ketika hidup di dunia. Nah, ini hasil mukamu, ini hasil mukamu, ini hasil mukamu, ini hasil mukamu. Dan hasil-hasil itu tidak mungkin tertukar, bahwa hasil saya nanti justru tertukar dengan yang satu. Tidak. Ini rapi betul. Ya. Pembukuannya sangat rapi kalau dalam bahasa administrasi. Tidak mungkin ada yang keliru. Maka si sele gitu kapan? Ya, mana kemata berlada ya nade sedih nama kuai. Nade pokok nade gaya si sele. Gaya si sapi. Ya. Jadi liura wa amalahum, untuk diperlihatkan hasil amal-amal mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadza kama ruwiya anin nabiy annahu qala ma min ahadin yaumal qiyamati illa wa yalumu nafsahu fa in kana muhsinan fayaqulu lima la asdadtu ihsana wa in kana ghaira dzalika yaqulu lima la nazatu anil ma'asi. Hadza inda muayanati tsawabi wal iqabi. Ini berdasar pada satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis terdapat ya di dalam kitab Firdaus Al-Akhbar. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat itu tidak satu pun orang, kata Nabi, ya, tidak satu pun orang nanti di hari kemudian, di hari kiamat, kecuali pasti yalumu nafsahu. Ya, dia menyesali dirinya. Ya, dia menyesali dirinya, ya, atau menyalahkan dirinya. Ya,
sesekali. Jadi nasa nabita matu ria surimunrina pong Allah Ta'ala dek gaga tahu sangadinna pasti masa sekali. Ya. Dia pasti akan mencela dirinya. Jadi lama yalumu itu arti sebenarnya termasuk adalah mencela. Betuana pasti nasasai alena, pasti dia sesali dirinya sendiri, ya cela dirinya sendiri. Kenapa? Fa in kana muhsinan, kalau orang itu ternyata orang baik, pasti dia masih menyesali dirinya atau mencela dirinya. Dia akan mengatakan seperti kata Nabi, lima lasdattu ihsana, kenapa saya tidak tambah lagi kebajikan yang saya lakukan? Ya. Jadi iro lagi tu magallo ematur ya suri monri masa sekali mopi nasaba magi nasa na de na mega na napigaw dece gitu. Padahal magallo ni ro. Ya, magallo ni ro. Tapi nape masa sekali makadah magi na si kuami. Gitu kan? Mestinya lebih banyak lagi kebajikan yang dia lakukan. Padahal itu dia sudah muhsin, dia sudah dalam posisi baik gitu. Upa. Ya, wa in kana ghaira dzalik, sebaliknya kalau orang itu misalnya ternyata bukan orang baik, apa dia bilang? Lima la nasatu anil ma'asi, kenapa aku ini tidak menjauhkan diri dari maksiat? Kenapa aku tidak mampu menahan diriku dari maksiat? Kenapa aku tidak mencabut diriku untuk tidak melakukan maksiat? Dosa, sampai masa sekali. Ya, masa sekali. Itu terjadi, kata guru kita, hadza 'inda mu'ayanatis sawabi wal 'iqabi. Ini terjadi ketika setiap orang sudah menyaksikan ya as-sawab, menyaksikan pahala amal-amalnya atau hukuman daripada amal-amal ibadah. Maka daya pacalau untuk masa sekali ni takulle na de ulle kendali kang yaleku biasa ro de pigaw dosa watu romay tuo apa masa sekali. Ini ada penafsiran yang lain tentang astata. Kalau astata yang pertama itu ay firaqan firaqa, artinya berkelompok-kelompok. Abdullah bin Abbas menafsirkan kata astata, yaqulu astatan mutafarriqina ala qadri amalihim, ahli al-iman ala hidah wa ahli kulli dinin ala hidah. Ya. Jadi mereka itu mutafarriqin, istilahnya bercerai-berai, ya, berpisah-pisah, ya, sesuai dengan kadar amal yang telah dia lakukan di dunia. Jadi istilahnya yeromatu kelompok to pada nama to nai masilo dena sigaru te kurma kadang katoma konja si bang katoma gallo kokoro tame tamatono kurde. Ya. Jadi kelompok-kelompok itu pasti statusnya, posisinya sama-sama. Jadi kalau orang baik berarti semua orang baik bisa masuk di situ. Ya, la qadri amalihim, sesuai dengan kadar amal perbuatannya. Ya. Jadi itu kelompok-kelompok. Wa ahli kulli dinin ala hidah. Ya, begitu juga setiap ya istilahnya pemeluk agama itu juga punya kelompok-kelompok sendiri-sendiri. Ya. Jadi berkelompok-kelompok. Ya. Berapa istilahnya bergrup-grup. Ya. Itu kata guru kita
sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi yasduruna ashtatan minal qubur. Jadi mereka nanti akan dibangkitkan ya secara berkelompok-kelompok, bergrup-grup dari kuburan, dari kubur. Fayusaru bihim ila mauqifil hisab. Itu dibangkitkan dari kuburan dalam keadaan berkelompok-kelompok, itu digiring menuju ke tempat perhitungan hisab. Ya, mau dihisab, mau ditimbang, mau ditakar. Ini orang baik apa tidak? Ini orang baik apa tidak? Ya, mau dihisab. Liurau amalahum fi kutubihim, ya, untuk diperlihatkan ya hasil amal-amal mereka di dalam kitab-kitab mereka. Maksudnya di dalam catatan-catatan amal-amal kebajikan dan keburukan yang akan diberikan. Ya kan nanti ada ternyata kalau dalam bahasa sekarang ya, hidup kita manusia ini nanti di hari kemudian itu punya file sendiri. Nanti kita ada file sendiri. Ya, nanti biodata kita semuanya ada di situ. Kayak sekarang kan, ya, dipencet saja namanya siapa, langsung mulai namanya siapa, nama bapaknya siapa, nama ibunya siapa, lahirnya di mana, nama apa, keluarganya siapa, berapa anaknya, ya, alamat rumahnya di mana, terdeteksi semua itu. Itu kan ada big apa namanya itu, big file, ya kayak database-nya gitu kan. Ternyata di hari kemudian begitu, ya, di hari kemudian begitu. Semua apa yang kita lakukan itu dicatat semua di dalam buku pribadi kita. Ya, engkau database tak kulo, taruki kulo, makada yanu tanggal sikwae asokwangehe ulang akwange tau sikwae akwange na pigawan taruki mana? Ya, taruki mana? Ada big file-nya di situ. Ya, jadi sekali dipencet kira-kira kalau dalam dunia IT pit langsung muncul fotonya, namanya. Semua datamu ada di situ. Melo kalau katega dia mulai sekolah terdeteksi, ada chipnya gitu. Ya, engkau chip. Maka kalau kaki masuk benar untuk engkau chip. Jadi kira-kira bahasanya begitu ya. Karena itu kan minal ghaibiyat, kita hanya istilahnya ya menggambarkan ya kira-kira seperti itu. Tapi itu kan pasti akan lebih dahsyat dari apa yang kita rasakan dan kita lihat sekarang. Liura wa amalahum fi kutubihim, tujuannya mereka itu dihisab, nanti kemudian akan diterimakan rapornya. Ada rapor. Jadi rapornya itu tertulis, semuanya detail. Ya, mulai umur sekian sampai sekian ini yang dilakukan, semuanya detail sekali. Ya, tidak ada yang tersisa. Gitu. Ya. Auliyurau jazaa'a amalihim, atau diperlihatkan kepada mereka balasan daripada amal-amal perbuatan mereka. Jadi ini hasil. Ya. Jadi itu maksud oleh para ulama kita, yauma idzin, ya, apa itu? Yasdurun nasu ashtata, tujuannya adalah liurau a'malahum. Maka apa?
dari satu kebajikan pasti akan dia lihat, dia akan dapatkan. Jadi berbuat sesuatu yang baik sekalipun sekecil zarrah, maka pasti yarah, pasti akan dia lihat hasil. Ya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat satu kejelekan sekecil zarrah, pasti juga yarah, pasti juga dia akan lihat, pasti dia akan diberikan. Ya. Kata guru kita Abdullah bin Abbas, may ya'mal minal kuffari mithqala dzarratin khairan yarahu fid dunya. Barang siapa dari orang-orang kafir itu berbuat kebajikan seperti zarrah, maka dia akan melihat itu ketika masih di dunia. Ya. Wala yusabu alaihi fil akhirah, tetapi itu tidak diberi pahala nanti di akhirat. Nah, ini yang biasa kita tanyakan. Bagaimana kalau misalnya ada non-muslim banyak melakukan kebajikan, na lolongan matu garo, yero wasele naro ipitam maturi kung Allah Taala, tapi komidilino matu ko di akhirat de gaga pahalana. Itu kata guru kita Abdullah bin Abbas. Jadi orang-orang kafir yang melakukan kebajikan sedikit seperti zarrah, maka dia juga akan diperlihatkan oleh Allah padanya ketika masih di dunia, tetapi la yusabu alaihi fil akhirah, tidak diberikan pahala nanti di akhirat. Jadi betuana engka ipigau na yakia de na makiwasile. Ya. Kaya biasa nakutanat tahu kada magan ni ro pali yano belewa jiwa sosialnya masya Allah luar biasa. Nakalaki haro. Magan ni ro lokatega ni matu apalan na yero. Maka ternyata yero wasile na kumidilino ipitangi. Tapi matu ko di akhirat dia iringi pahala. Nah, itu kata Abdullah bin Abbas. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin min syarrin uqiba 'alaihi fil akhirah. Nah, ini. Tapi kalau non muslim itu, orang kafir itu melakukan ketidakbajikan sedikit saja, maka pasti uqiba 'alaihi fil akhirah. Mereka akan dihukum di akhirat disebabkan karena perbuatan yang tidak baik yang kecil itu tadi. Ya, itu masih bagi kufar. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin min syarrin minal mu'minina yarahu fid dunya. Dan barang siapa dari orang-orang mukmin melakukan kejahatan sedikit zarrah saja, seperti zarrah saja kecilnya, ya pasti dia akan lihat ketika dia di dunia, tetapi la yu'aqabu alaihi fil akhirati idza mata. Kalau dia mati nanti dia tidak dihukum di akhirat. Ya, jadi pacalalinu kenai wa yutajawasu anhu, dan itu akan dimaafkan oleh Allah. Ya. Wa in amila mithqala dzarrat min khairin yuqbal minhu wa yudha'afu lahu fil akhirah. Dan ketika dia melakukan kebajikan sekecil zarrah, maka pasti akan diterima oleh Allah dan akan dilipat gandakan pahalanya. Agawa yasa sarrah. Ya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang dimaksud dengan zarrah? Kata ulama kita, guru kita, az-zarru itu ay alladhi la wasna lahu aw la zinata lah. Ya, tidak ada timbangannya. Ya, jadi mutoni cek di ons de itu gaga. Ya,
Ada yang mengatakan contohnya darabahullahu taala di sini misalnya dicontohkan oleh para ahli bahasa ya sange zarrah idza wada'ta yadaka 'alal ardi wa rafa'taha fa kullu wahidin mimma lasika bihi min at-turabi zarrah. Misalnya ini telapak tangan. Ya, telapak tangan. Ini kan bumi. Bumi ini kan luas sekali kan? Berat sekali kan? Nah, itu zarrah apa? Telapak tangannya itu dikasih begini. Dikasih begini di tanah. Baru diangkat. Itu zarrah yang melekat itu. Jadi yang melekat itu. Itulah yang disebut zarrah oleh para ahli bahasa. Jadi kesi-kesi cedek dibanding dengan bumi yang engkang-engkang na ya roh. Dia gagak engkang na kan? Ya. Tapi tidak ada nilainya menurut kita. Apa sih artinya satu apa istilahnya itu? Satu butir atau satu potong pasir kecil bila dibandingkan dengan tanah hamparan bumi yang begini luas ini. Tidak ada artinya kan? Tapi dalam bahasa agama, kalau kebajikan yang kita lakukan sekecil itu pun juga pasti dibalas oleh Allah. Sebaliknya, kejahatan yang kita lakukan mabicu pada katana ya pasti iwala tori pengalatal maka dapat maka pernah magaga ko makurba benih itu dari tanah yang begitu luas kan. Dalam bahasa agama may amal mithqala dzarratin khairan yara wa may amal mithqala dzarratin syarran yara. Ya, makanya ada ulama mengatakan dalam hidup ini memang kita tidak boleh meremehkan. Ya, apakah yang kita remehkan kebajikan atau keburukan? Jangan kita remehkan dengan alasan bahwa wah mabecu ni. Ya, pada matuku minu kiteng. Wih, si kaca. Yule muka baca puri, dia itu setinggi. Oh, cica. Dua capu. Ya, maka dai pandritai la tuhmilir rimala fa innal jibala yatakawwanu minar rimali. Jangan pernah engkau meremehkan pasir-pasir kecil itu. Karena sesungguhnya gunung itu hanya terdiri dari pasir-pasir kecil. Jadi luar biasa. Dena wuding ipandang enteng ya ruanu cede maka dapat sikatan na benih mi sebab ternyata ya rubulu agak senang tanah-tanah cede misi toko-toko akhirnya macam jibulu. Jadi maku matu ya rumah kena paja ini masuk pajangan lupa cede tomi pahala. Ya tapi kalau cede kali banyak, ya kan? Bayangkan banyak. Pada nak sempadan weh, pada bere-bere weh. Aku pikir-pikir kiro bere-bere weh. Tak cede bawa nalaling, tak cede nalaling, tapi dia bisa membuat rumah besar. Ya, bayangkan alaling, lisusi, makoli-koli dipigau tak cede akhirnya jadi istana gitu. Nah, itulah perumpamaan terkait dengan hidup manusia dalam dunia ini. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, sekecil apapun kejahatan, kejelekan, dosa yang kita lakukan, maka pasti juga akan diperlihatkan atau pasti akan didapatkan balasannya oleh yang bersangkutan. Ya, saya kira ini barangkali melampir mupa wa iya penjelasan, tapi saya kira cukup. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca dari surah As-Salsalah ini
ya ada manfaatnya. Saya kira demikian. Mungkin kita masih ada waktu sedikit, ya. Kita tetap memberi kesempatan pada Bapak Ibu para jamaah. Kalau ada yang mau berkomentar, ya